drafting phase, pondasi. Sebelum kita melihat bagaimana pemilihan dari pick-pickan yang akan dibawakan, tapi ada suara Hayabusa di ban kah barusan? Atau jangan-jangan di pick terlebih dahulu, tapi itu dia. Di 3 band Tim pertama. Liquid ID ternyata yang melakukan ban Hayabusanya. King Kong kali ini masih memiliki kesempatan untuk membawakan Suyo, Alpha, bahkan Link sekalipun, Pak Pulung. Karena seperti yang kita tahu bahwa memang King Kong salah satu hero yang sering dia bawakan juga adalah Link, dan pernah combo juga nih untuk cowok Angelanya bareng sama Super Prince dan juga Brusco salah satunya. Yang paling menarik dari Brusco adalah seperti kita tahu, Brusco pernah bertanding di MPL ID. Betul. Dan sekarang ketika di MPL Filipina, mereka malah juara di sana. Kayaknya ini ada satu gayung bersambut ya. Peribahasa yang pas gitu. Satu gaya. Kayaknya pola permainan dari Brusco ya emang ya sekarang ya emang nyatu aja gitu. Nyatu, cocok banget emang. Cocok ternyata. Banget, cocok banget. Dan bahkan ada sharing hero loh sama Spider Miles sebagai cadangan dari Fnatic Onyx Filipina, itu adalah Minotaur. Yang kita udah tahu lah kalau Minotaur itu kan udah jarang nih untuk digunakan, Pak Pulung. Tapi di tangan dari Brusco Masih. itu masih menjadi hero yang mengerikan sekali. Dan Zushin akan di ban, Joy ditutup juga. Lagi-lagi hero-hero assassin power dari King Kong akan ditutup. Dan ini dia Aaron Shiki yang nantinya akan bertemu dengan Kelra, the gold standard di area gold lane. 1v1 yang menarik, 1v1 yang tentunya kita tunggu-tunggu juga. Yep. Nah saja sekarang kan ya ada beberapa hero yang terlepas dan juga berbeda dari beberapa round sebelumnya. Lihat kalau tadi ada Zuxin yang dilepaskan berkali-kali, tapi untuk sekarang Zuxin yang di-ban. Dan ada Eve yang terlepas, namun untuk first pick-nya akan jatuh ke tangan. Angela first pick. Membuka potensi dari Link Angela. Mau kemana aja nih hero-nya nih bisa? Link Angela Cho. Masalahnya best of 1 ya, Prof. Lah iya, Ajar dulu aja udah. pakai best draftnya mereka. Best draft aja udah. Angela first pick. Ketika semua orang sekarang berebutan Hylos, Khalid, bahkan Alpha di first pick hingga Suyo, tim Liquid ID masih berkutat dengan adanya Link Angela yang memungkinkan sekali untuk muncul di game kali ini, Pak Pulung. Yap. Bukan hal yang mudah juga pastinya untuk tim Liquid ya bisa menggunakan satu draft pick ya kayak yang begini. Tapi langsung di-deny, Pak, kayaknya. Kali ini ada Suyo dan Hilda. Dua tipikal hero yang tentunya akan sangat mengganggu sekali ketika ada Link di dalam line up dari tim Liquid ID. Pertanyaannya adalah apakah mereka masih ingin membawakan Link Angela tersebut, dan sepertinya masih bersama dengan Hylos yang tentunya masih bisa dibawakan oleh Aran di XP. Yap, cuman ntar di area goalnya Prof. Apakah ini akan berputar di area Ruby? Ruby, Harit, dan Lunox. Ruby, Hari, Luno, oke. Ya, tiga itu kayaknya nggak bakal jauh-jauh. Karena kalau udah ngeliat Link Angela kayak begini, ya udah ini udah jadi best draftnya dari tim Liquid ID kan. Berarti itu pula hero-hero yang mungkin masuk radar untuk di-ban setelah ini. Sebentar, saya jadi punya pertanyaan baru, Pak. Apa tuh? Jika kamu di posisi tim Liquid ID, Iya. apakah kamu yakin untuk menunjukkan best draft kamu di game pertama? Atau jangan-jangan tim Liquid ID setelah mereka menang dari kemarin, itu mereka emang menyiapkan draft yang lebih kuat daripada Link Angela. Makanya mereka munculin sekarang biar nanti pas di ronde-ronde selanjutnya draft mereka baru muncul di saat itu. Draftnya muncul di situ. Iya. Tapi sebenarnya nggak masalah juga ya kalau emang ini kita disebut dengan draft terkuat nih. Ya wajarnya mereka keluarkan draft terkuatnya untuk ngelawan tim yang terkuat juga di area PH gitu. Jadi Berikan pas aja. respect terkuat. Respect aja terkuat udah. ya. Oke, Luoyi tapi ini Walaupun dengan seringnya muncul draft kayak begini, ya untuk dari counternya kita udah tahu udah banyak banget banyak kan. banget. Hilda aja termasuk salah satu yang bisa mendinai hal tersebut loh. Yap. Tapi semenjak adanya Super Prince dengan hero powernya, aduh. Gimana ini nih? Jujur ini mengerikan banget. Terakhir kali aku melihat juga Luoyi dari MPL Filipina tuh Super Prince paling sering untuk di-ban. Tapi untuk sekarang Haritnya juga ditutup. Kelra kayaknya paham betul bagaimana draft dari Link Angela ini akan berjalan. Sehingga mereka akan menuju kepada draft untuk Aaron Shiki terlebih dahulu yang ditutup. Dengan adanya satu Harit, ini akan membuka potensi lain sepertinya bagi teman-teman dari tim Liquid ID untuk bermain ke arah Lunox mungkin. Atau jangan-jangan mereka ingin membiarkan Bruno-nya yang diambil. Karena seperti kita tahu Bruno dari tadi emang terlepaskan tapi masih belum diamankan secara terburu-buru. Oke, Gatot. Masalahnya juga ya, ini Khalid masih terlepas loh, Prof. Ya kita tahu ya, Khalid walaupun oke lah ada pengurangan ataupun ada nerf. Tapi tetap Prof. Tetap, karena kan ya... Angela bisa ditabrak-tabrakin dan ya sulit aja gitu. Nah tapi pertanyaannya Angelanya mau di mana? Nah, Roamer atau mid lane? iya ya. Karena kalau Ya, SQL juga bisa pakai. karena kalau misalkan dapat Lunox nih Pak Pulung ya, Angelanya malah bisa di mid lane.
Betul. Magic damage-nya udah cukup nutup kan di sana. Iya. Chow sejauh ini belum di-ban kan? Chow belum. Let's go Widi. Widi Chow, Chow Angela, dan Lee. Oke. Oh, itu bener-bener literally apa ya? Triangle terbaik dari tim Liquid ID yang akan bermain. Ya karena sejauh ini juga. Dan benar enggak? Ya, Cici di band juga. Kayaknya ini udah ada gambaran atau tebakan dari Fnatic Onyx Philippines. Coach Why Not menduga-duga atau meraba-raba bahwa nanti di sini Hildanya akan sangat kerepotan ketika berhadapan dengan Cici. Yap. Terus masalahnya juga sekarang dengan ada Luyi kayak begini ya, kita tahu ya satu hari ini kita ngelihat beberapa kali Luyi itu bahaya semua loh cuy. Oh, dari Hun dan sekarang di Super Friends. Bahkan Hunnya sendiri tadi bilang kan pas di interview, wah Super Friends ini bisa dibilang kayak salah satu yang terbaik lah di antara mereka dari Fnatic Onyx Philippines. Oke, sementara itu satu hero terakhir yang akan di-ban. Marksman kah? Tapi terlalu beresiko apabila Marksman ya. Bruno, Beatrix ternyata Beatrix masih. bro. Mereka mendinai Beatrix dan tinggal menjawab dari sini apakah hero-nya Kelra dulu Ini, bangkit, atau jangan-jangan hero-nya Kelra ditahan dulu, Pak Pulung. Ya. Biar kita make sure dulu nih Hildanya mau kemana nih arahnya. Ya, ampun Bang King Kong. Mantap bang. Nah, Chow, ini dia prop Brusco ternyata. Chow ya. Di bandnya diambilnya di sini tadi, dinanya di sini bro. Ini tapi ngedinainya dua sih. Mereka ngedinai Hilda, mereka ngedinai Chow juga. Yang dimana dua hero ini kebetulan hero-nya Liquid juga kan. Oke. Jadi mereka udah tahu persis gimana caranya untuk memotong pattern dari Link Angelanya. Sehingga untuk efek tipe spam seperti Chow sudah hilang seketika. Dan tinggal memilih hero lain juga nih untuk tim Liquid ID. Apakah mereka punya solusinya? Apakah mereka sudah mempersiapkan alternatif dari Chow yang biasa bersinergi dengan Angela di area mid lane sehingga mereka bisa memenangkan match up early gamenya. Ini possibility banyak banget ya Prof ya. Nathan Ling. Oke, mungkin Wah, Nathan hero late game. Nathan juga sebagai tambahan lagi ya untuk bisa menambahkan dari magical damage-nya beserta dengan Khalid Roamer menjawab juga dengan kehadiran dari Chow yang sama-sama tipe poke damage. Dan bedanya Chow lebih bisa engage duluan sih Pak Pulung. Dia kan ada tipe pick off juga kan, playstyle yang bisa memenangkan early game. Ya ternyata tambahan magical damage-nya bukan dari Lunok ya Prof ya. Bukan dari Lunok, bukan dari Harit yang sudah di-ban, tapi dari Nathan. Nathan loh, hero late game yang tentunya kita ketahui sendiri juga ya bahwa memang Nathan sangat-sangat kuat untuk early game dan tempo cepat ingin diamankan oleh tim Liquid ID. Satu hero terakhir, Bruno kah yang akan dibawakan? Atau jangan-jangan di sini Kelra punya jawaban lain? Clint mungkin yang bisa melakukan poking damage? Atau jangan-jangan dia akan bermain dengan hero seperti Lunox malahan? Yep. Oke. Bruno. Ya kenapa tidak? Win rate-nya lagi bagus. Hari ini juga bisa dibilang lagi tinggi banget intensitas Bruno-nya. Sehingga kita akan melihat Bruno di tangan dari Fnatic Onyx Philippines. Ini early-nya kerja keras banget dong mereka ya. Kerja keras banget. Kerja keras banget. Link Angela itu butuh waktu lama banget. Gimana lagi dengan Nathan? Minimal ya bisa dibilang Iron Chicky-nya nggak kena solo kill sama Kelra aja. Itu udah baik-baik aja Pak Pulung berarti. Serius ini kalau misalkan kena solo kill atau hal-hal yang tidak diinginkan kayak recall atau kena freeze minion, ini akan merusak keseimbangan dari gold laner-nya. Ya wes, kalau begitu teman-teman yuk. Kalau tadi kita sudah memberikan love orange untuk Arwar Kiyoshi di saat bertanding, sekarang waktunya yuk kita berikan lagi tenaga kalian dengan love biru di kolom komen. Coba dibanjirin itu dulu. Hey, let's go Liquidnya mana ini tim ID ini, wey. Let's go Liquid. Coba tuh. Love birunya di spam. Coba tuh sebanyak-banyaknya. Spam ya, dan Widih dengan Khalid Roamer. Tentunya tanpa ada Purify dari teman-teman Fnatic Onyx Philippines, maka Khalid tim Liquid ID bisa menemukan celah, bisa menemukan targeting yang on point, sehingga kita akan melihat hal tersebut di Land of Dawn. Ya bagus ini ya, cuman geter dikit juga ini Pak. Oke. Wajar ya, tim terbaik dari Filipina ini Pak Pulung. Iya loh. Oke. Dan Pavian akan siap untuk bisa melakukan farmingan menuju ke area masing-masing. Dan di area bawah coba lihat antara Hilda dan juga Hylos. Ya wes. Itu lama tuh, dan ini dia M6 Mas yang sudah hadir teman-teman, plus Flicker Kelra. Yang sudah keluar Iron Shiki juga Purify, tapi Iron. Oke, satu terakhirnya. Hey, Iron Shiki bisakah dia bertahan? Tapi masih ada pergerakan Widi yang gagal untuk bisa memberikan backupan dan gagal kali ini Iron Shiki bertahan. Oke, untungnya masih dapetin satu cannon, sehingga gold dari Iron Shiki tetap didapatkan barusan ya. Yap.
Dan setidaknya ya ada penyeimbang. Kenapa? Karena tadi Kelra juga dipaksa untuk recall teman-teman. Dipaksa untuk recall, dia juga keluar flicker juga kan. Sebentar dibandingkan dengan adanya Purify, setidaknya di sini Liquid ID menang dari segi pertukaran battle spell. Cuma untuk King Kong dia tidak terhentikan untuk mendapatkan level yang keempat, screening out dan juga pencurian terhadap satu monster masih coba untuk dipaksa oleh Favian. Yap, itu dia Lava Golem tadi yang udah berhasil langsung diamankan. Sementara masih ada percobaan untuk Favian dan Settlement Emblem ya, Prof. Oke, kalau dari Settlement Emblem kita melihat Warcry juga untuk dari Favian seperti biasa. Memang favorit dia juga untuk Warcry, ingin teamfight panjang. Dan sekarang dengan adanya poke damage dari Widdy, sampai flicker pun ingin dipaksa soalnya Brusco udah mengeluarkan flickernya terlebih dahulu di bagian top lane tadi. Mau dihajar 3 player sekaligus loh, Prof. Iya, makanya. Itu Widdy maju selangkah doang loh, di tornado 2 kali doang. Tapi lagi-lagi untuk di area mid lane sekarang sudah mulai take over juga turtle-nya. Yap. 4 pemain dari Fnatic Onyx Philippines coba untuk setup cepat, tapi seperti biasa Link di turtle 1 emang lebih baik farming aja biar aman, dapetin Berserker Fury baru join the team fight. Langsung ditutup area tadi dari turtle tersebut, tidak bisa mendekat. Favian mencoba untuk bisa mendapatkan ke arah beberapa monster jungle kembali. Hilda di bawah dibiarkan sendiri dan Widdy masih berputar-putar. Ketika Link memang sedang tidak populer, Favian masih memfavoritkan hero tersebut. Sekarang King Kong mencoba untuk mengejar ketertinggalan level. Favian masih butuh banyak banget source farming agar dia bisa mendapatkan item-item yang sepadan, Pak Pulung. Yap. Sementara di area gold lane juga masih cukup santai, masih cukup adem, belum ada pergerakan begitu agresif. Walaupun mereka tadi sempat melakukan sebuah konfrontasi di awal-awal ya, dan sekarang Favian udah level 6 sama seperti King Kong. Ya, karena efek Buset deh apa yang terjadi untuk sekarang Widdy. Belum level 4 tertangkap basah digebukin masa. Ya, karena flickernya sudah digunakan tadi di area mid lane dan Brusco ready dengan the way of the dragon. Karena memang di sini posisinya poke damage-nya pun terus dilakukan. Wah, sakit banget tapi Iron Shiki saat ini terakhirnya. Bahkan sekarang entropy langsung dikeluarkan, tapi ternyata ada King Kong pula hadir di dalam match tersebut. Walaupun ada Angela di dalam tubuh dari Iron Shiki, tapi Favian hadir untuk bisa mendapatkan 1 poin kill. Ada perpindahan tempat kah? Mau pergi ke mana? Dan hampir ketawa tapi Super Prince. Hampir namun Hilda di tempat dia berbeda. Kirk menyelesaikan Favian di area tersebut dan Super Prince berhasil didapatkan. Namun sekarang King pun hadir kembali. Oke, thanks to heal-nya dari YesKill, Widdy tidak menjadi korban kedua. Setidaknya pertukaran masih adil dan masih menguntungkan bagi tim Liquid ID. Sekarang tinggal menunggu bagaimana setup di turtle selanjutnya. Ada purple buff dan ada juga seharusnya dari Heartguard yang sesaat lagi akan muncul dari YesKill. Dengan pertukaran barusan, setidaknya Link dari Favian tetap farming dan mendekati juga item-item selanjutnya, Pak. Begini nih Hilda. Begini nih Hilda nih. Repot ya. Repot gitu. Ninggalin laning, cari assassin. Iya. Kirain di belakang selamat, kagak dikejar juga, Bos. Ya udah pasti sih bakal dikejar. Pasti banget. Dan Widdy sekarang mencoba untuk melakukan tarik ulur di area turtle-nya. Karena itu adalah best thing yang bisa dia lakukan. Sebelum menunggu nanti Favian akan hadir dengan Tempest of Blade. Yap, benar sekali. Antara Aran dan juga Widdy, mereka bekerja sama. Mencoba untuk bisa menghalau pergerakan dari Kirk untuk bisa masuk jauh lebih dalam lagi ke area dari turtle tersebut. Oh, tapi Favian menuju ke area bottom lane. Oke. Dia menuju ke arah Kirk. Yap, dan itu dia. Seperti yang mereka ingin mengamankan ke arah Kirk terlebih dahulu. Dan Kirk masih berhasil untuk bisa pergi menjauh. Dan ada perpindahan tempat. 1, 2, 3 player. Ada di dalam area dari tim Liquid ID. Oke, Flask of the Oasis. First item priority dari Angelanya YesKill. Di satu sisi lainnya, Kirk memberikan 1183 damage untuk Widdy seorang saja. Power of Wildness. Keganasan yang begitu liar yang diberikan oleh Hilda agar nanti Widdy tidak bisa melakukan screening terhadap King Kong. Yap, dan Favian tadi setelah bertemu dengan King Kong di area bawah, hanya saja sekarang mulai maju lagi ke dalam area dia turtle, tapi masih terlalu banyak SP di dalam tubuh dia turtle tersebut hingga terlalu lama apabila Favian tadi ingin maju ke area terdepan. Mencoba untuk bisa maju, gagal untuk bisa mendapatkan turtle tersebut. Ada satu lagi tapi sampai udah langsung dikeluarkan. 4 pedang udah berhasil didapatkan. Kirknya masih berhasil pergi ke tempat yang berbeda, masuk lagi ke dalam satu rumputan, tapi masih dikejar habis-habisan oleh 4 player yang ada di bagian belakang. Kirknya mau pergi ke arah mana dan Kirk berhasil langsung dilenyapkan seketika. Oke, tapi sebenarnya ingin ada balasan juga dari Fnatic Onyx Philippines. Ada King Kong yang dilemparkan dengan satu diversion di bagian top lane. Ada satu 1v1 lagi yang masih ingin dilanjutkan. Kelra mendapatkan satu outer turret-nya di bagian top lane. Memastikan bahwa ternyata untuk sampai saat ini Kelra masih memenangkan match up di area gold. Yap. Waduh.
Udah tumbang nih satu turret di atas nih. Hancur nih. Nah, ngilu nih. Udah mulai ada space yang bisa tercipta ya untuk invade menuju ke area dari purple buff. Apalagi di situ posisinya emang purple buff-nya di bagian top lane. Yep. Jadi masih connecting juga. Oke, ada Raging Side Storm dikeluarkan langsung mau pergi ke arah mana. Super Prince masih berhasil menikah ke tempat yang berbeda. Satu yang terakhirnya Super Prince masih berhasil kabur lagi dan masih berhasil selamat dengan PK pada begitu baik dilakukan oleh Fnatic Onyx PS. Malahan dua player dari tim Liquid ID lejap seketika. Ada satu Reventless memang sudah dibuka. Iron Shiki belum bisa mengatakan damage-nya, namun tempat yang berbeda. Brusco mencoba untuk bisa masuk ke dalam area pertahanan yang dimiliki. Tapi sedikit lagi tersisa dan triple kill didapatkan oleh Kelra. Perfect team fight dari Fnatic Onyx Philippines, tapi masih belum. Ada diversion, dicari skill-nya. Tapi untungnya posisi sedang berada di kubu yang cukup positif bagi Yeskiel. Tidak ada pertumbangan secara individu. Hanya ada pertukaran dari segi orange buff saja. Oke. Tidak menambah jumlah korban. Itu udah the best thing yang bisa dilakukan sama tim Liquid ID. Udah ya, tahan dulu emosinya. Stabilkan lagi permainannya. Kelra bahaya banget, guys. Triple kill dari Bruno. Kelra yang dari tadi kita udah sempat mention, Bruno lagi dapetin dampak positif di day one. Bruno lagi bener-bener online banget, on fire banget. Mau di early game, mid game, sampai dengan late game. Dan sekarang berseker Fury, Kelra sudah memiliki 2 item. Ini minimal-minimalnya ya. Aran bonyok sih Pak Bulung. Betul. Lah ini mah Aran udah bonyok banget Pak. Oke, Fabian mencoba untuk bisa mendekat. Tapi malah langsung ditampol. Coba lihat. Untuk Kengnya ada power-nya udah langsung dikeluarkan. Dan ada 2 player yang langsung menghilang seketika dengan begitu cepatnya. Ada perpindahan tepat. Mereka masih ingin lebih. Hei, tertangkap basah. Dan Fabian again and again. Satu terakhirnya berhasil didapatkan. Tapi Yeskiel di bagian belakang tidak akan bisa mendapatkan karena Brusco kali ini. Wow, terlalu jauh zoning out yang dibawakan oleh Fnatic Onyx Philippines. Dan sekarang, dengan melihat keadaan seperti ini, 3 berbanding dengan 10 poin kill. Even Brusco sudah mendapatkan Athena Shield. Dia akan menahan Magic dari Iron Shiki. Tapi jujur, untuk early advantage-nya, dari segi early draft-nya memang tim Liquid ID pasti akan terbawa dengan suasana seperti ini. Karena memang dia membawakan Link, membawakan... Waduh, Fabiannya, Prof. Fabiannya gagal untuk bisa tadi defensor ke tempat yang lain. Iya, dan kebetulan karena Yeskielnya masih belum siap dengan adanya hard guard, masih cooldown. Gak sempat untuk menggunakan satu buah Tempest of Blade. Aduh. Wah, kepleset nih. Kepleset dikit ya. Brusco, begitu pede. Dan keplesetnya dalam keadaan yang tidak bagus timingnya. Tidak baik. Karena di belakangnya udah ada banyak banget member dari Fnatic Onyx Philippines yang bisa follow up. Yep. Dan Iron Shiki, kita tahu sekarang masih level 10, tertinggal cukup jauh. Ada perbedaan yang sangat-sangat signifikan di sini. Dan sudah hancur juga base turretnya dari pasifnya. Mau dipaksa kah? Malah, oke. Oh, mereka ini mundur. Enggak, mundur Prof. Mereka mundur. Mereka standby untuk keluar terlebih dahulu. Dan satu-satunya winning condition dari tim Liquid ID Papulung adalah tunggu late game. Tunggu late game. Tunggu late game. Mau tidak mau. 3 kata yang benar-benar harusnya nyata sih kalau emang mau menuju ke late game. Yep. Ada Nathan, ada Link. Wah. Tapi masalahnya Nathannya 3 kali tumbang. Iron Shiki. Coba lihat. King Kong tahu-tahu level 15. Ya, udah dari tadi farming dia kan. Iya, Dan Fabian perfect circle soalnya Pak Pulung. Dari awal kita udah melihat gitu loh, poin kill demi kill didapatkan. Tambah lagi dengan Deny Chow. Brusco bener-bener menurunkan kapasitas serangan dari Chowling Angelanya. Sekarang gold 8.000. Leading yang jauh banget dari Fnatic Onyx Philippines. Bahkan jatuhnya ya, Fnatic Onyx Philippines ini bisa melakukan team fight secara asal. Lihat, Evil Quiller yang begitu sakit dan begitu dalam damage yang bisa diberikan dari King Kong. Ya mau tidak mau ini adalah prime time untuk Fnatic Onyx PH bisa menutup game ini ya teman-teman. Ini udah prime time-nya banget untuk mereka. Prime time-nya banget, 10.000 gold soalnya. Iya. Kalau di istilah prosin, itu mereka bisa tabrak asal-asalan. Tabrak asal-asalan. Iya. Tapi emang kalau ngomongin tren ya, permainan dari Fnatic Onyx Philippines dari di regular season aja, mereka emang suka nabrak kayak gini. Mereka tuh makanya menjadi tim yang paling bisa mendobrak gameplay PH yang disiplin. Karena mereka mainnya chaos. Jadi textbook bener-bener di chaos-chaosin. Di chaosin aja. Dicoret-coret tuh iya, bukunya. Bukunya coret-coret.
Tapi wey, Entropy yang sejauh ini masih bertahan. Lordnya bisa langsung dihilangkan dengan cukup cepat, tapi sama dengan base-nya, sama dengan nasibnya. Coba ditendang tadi karena satu play di mana Arannya sekarang langsung digebukin rame-rame, tapi masih ada Revitalize. Hanya saja Aran udah tidak kuat lagi menerima begitu banyak damage yang masuk ke dalam tubuhnya, dan bahkan Widija udah langsung menghilang. Ada pergerakan dari King Kong, tapi King Kong pun masih berhasil mundur di tempat yang lain. Brusco-nya berusaha untuk maju ke bagian depan, tapi mereka mencoba untuk bisa memaksakan keadaan di pada tim Liquid ID satu yang terakhirnya dan selesai. 11 menit. What? 11 detik saja. Fnatic Onyx Philippines benar-benar menyelesaikan game ini dengan tempo early game. Dan teriakan demi teriakan dari Fnatic Onyx Philippines dilihatin juga sama Brusco. Udah Bang Brus, Bang, udah Bang. Iya Bang. Jangan diliatin apa Bang? Iya Bang, jangan dilihatin Bang. Malu Geter ini kita ini. Iya. Udah apa? Dan kalau begini posisinya, Fnatic Onyx Philippines akan menuju ke podium 1-0. Wah. Sementara tim Liquid ID akan menuju ke podium Buset. 0-1. Ampun Bang Brusco. Ampun. Oh. Ini jalan dengan penuh pride tadi terlihat dari Penuh Brusco. percaya diri ya. Percaya diri banget jalannya loh. Ya karena kemenangan barusan emang membuat dia makin confident dong. UI. Wah. Ngeri. Ngeri. Itu auranya tadi. Tahu nggak apa yang lebih ngeri? Aura plus sejuta. Tahu nggak yang apa tuh? lebih ngeri? Tim Liquid ID yang lebih ngeri ya dipikir-pikir. Wolf Hednar, SRG, tim Iya. Pamos. Waduh. Di sana semua tuh. Waduh. Waduh gimana tuh? Gimana ya ini ya? Itu Ada Kipes Gaming juga. iya di 01 bahaya itu. Ya kan? Ah. Gimana ya teman-teman ya? Gak apa-apa teman-teman. Nggak apa-apa. Tetap berikan dukungan positif kepada Ya, ya, teman-teman ya. dari tim Liquid ID. Ya. Karena yang terpenting adalah mereka masih punya kesempatan di podium 01. Iya. Untuk terus bermain karena maksimal-maksimalnya banget nih. Ya, Amit-amitnya banget nih walaupun Ya. 02 masih ada kesempatan juga. masih ada. Pokoknya nggak apa-apa. Kalah sekali itu nggak apa-apa teman-teman. Nggak apa-apa, teman. Masih nggak apa-apa. Masih nggak apa-apa. Masih nggak apa-apa. Gak apa-apa. Masih nggak apa-apa. Kali. Iya. Ada kalinya tapi Long. Iya. Cuman kalau dilihatin kayak tadi gue mah getar ya. Liatin. Wah jalannya. Ada Pak. apa tuh? Iya apa itu? Seru sekali kayaknya di sana ya. Udah katanya begitu. Udah. Buset kayak gitu 11 kali. menit 11 detik soalnya. 11 menit. Kayak gitu kali itu kalau 10 kita detik, dubbing Brusco tadi ya. Iya. Udah gitu. Ape. Hah, apa woi? Ape katanya. Waduh. Terus dia jalan gitu tadi. Wah. Makanya. Gokil. Itu bisa dibilang kepercayaan diri dari Brusco-nya Ngeri, ya, ngeri Brusco. benar-benar kayak apa ya, ada di level yang Betul. lagi ini banget, lagi hype Wah, banget. interview nih, Prof. Interview nih, Prof. Kita Udah akan dengarkan. nih denger. Ya udah kita denger ya interview ya. Ini dia teman-teman. Let's go lah. Liquid ID, and with me here we have Kelra. So first of all, Kelra, how are you? Okay naman. Okay naman. Are you nervous? Were you nervous just now? Hindi. No, Hindi ako not nervous. He said he's not nervous. Okay, now, like I mentioned, your match against Team Liquid ID is one of the most awaited matches this M6. Most awaited head-to-head. How does it feel like taking your first win in the Swiss stage against them? Alam natin lahat na isa to sa laban na pinapaka-antay or anticipated ng mga tao. So anong pakiramdam mo na ang una niyong laban is against Team Liquid ID tapos nanalo pa kayo? Pakiramdam ko, nung kanina medyo mainit, pero ngayon, kalmado na. Okay, he said just now when the game was about to begin, it was a bit hot, but now he's calm. Everything has calmed down. Okay, now, we know that prior to the matchup, you and Aaron Shiki has a lot of heat. That one is mainit. That one is a hot. So, now that you've won against him in a best of one, what do you have to say to Aaron Shiki? Masasabi ko lang sa kanya, hindi ko pa napapatunayan yung sinasabi ko, pero alam mo na kung sino ako. All right. Okay, so he said that he hasn't really proven his words yet, but it is time that Aaron Shiki knows who Kelra is in the international stage. I like that. It's pretty nice, pretty subtle, pretty humble. Okay, now Kelra, we know that there's a lot of upsets today. Okay, a lot of the favorites lost, right? Who do you want to meet tomorrow? Those that won, who are you looking forward to meet? Because the draw will be happening after this. Kailangan talaga. Yes. Sino gusto mong... Specific na. Yes. Gusto ko makalaban niya, Yung, sino ba yung mga nanalo?
S2G, BTK, CFU, Team Spirit, Twisted Minds, Falcon, and RRQ. RRQ. Why? Gusto ko malaman kasi tropa rin namin yung RRQ. Oh, he wants to go up against RRQ because RRQ is also their friends. So they want to have like friendly rivalry on stage, those kind of things. Okay, now last question. Are you surprised to actually take this win against Team Liquid ID, or do you think it was an easy game and you thought you could have actually won easily? Siguro hindi naman ako nabigla, pero maganda rin naman pinakita nila. Siguro mas na-execute lang namin na maayos yung laro. Now, he said that actually they weren't so surprised that they won, but TLID did put up a good fight, and he thinks that Fnatic Onic Philippines just executed the game better. All right, thank you very much, Kelra. Congratulations on your win. And with that, let us throw it back to the panel to break down what happened in this game against Team Liquid Indonesia. Emang udah panas aja loh. Panas. Udah panas. Kan ya yang namanya di stage. Ya. Mereka kan temenan juga soalnya. Iya, teman cuman biasa, entertain. Biasa, Ya kan? biasa. Biasa. Brusko. Tapi Brusco sumpah. Bang, ada nggak kemungkinan Fnatic Onic PH ketemu sama RRQ? Ada? Lah ada. Ada. Lah ada, kan nanti abis ini kita Abis draw kita lagi. drawing. Kalau ketemu gimana? Lah kita yang diabsenin, Bang. Tolong yang drawing cuci tangan. Bang, kita bisa diabsenin juga, Bang. Dilihat nama Brusko ya? Lah Nah, iya, iya. Skylar kan temen namanya dulu. Betul. Ah, Gak kan tadi kan dari ini ya BTK ya? Ya. Pengen ngabsenin siapa? Tim dari pengen Turki kan? Turki. Pengen Nah, S2G ya? Skylar mau ketemu sama Mobazen. Ya. Nah ini. Lah, ini mereka tadi katanya mau ketemu RRQ juga. Makanya. Lah diabsenin juga Ya, ini. absenin juga ini mah. Udah apa besok-besok dulu. Iya, masih panjang Swiss stage, tenang aja teman-teman ya. Relax dulu. Iya, santai dulu aja. Ketemu nanti aja. Nanti aja. Relax dulu lah. Jangan usah buru-buru, Baru Mencerah apa sih emang buru-buru ya? baru mulai. Swiss stage masih panjang. Belum lagi ada knockout stage, upper lower bracket. Iya. Panjang, Pak. Panjang. Perjalanan ini masih panjang. Nanti aja Bang Kelra ya. Nanti aja ya kan. Relax aja teman-teman ya. Bang Relax. Bruce aman ya Bang Bruce. Ya, Brusko juga kan tahu kan. Iyalah. Orang teman-teman semua. Orang temenan semua. Brusko aja kalau misalkan lagi kan kayak kemarin MPL ID, ya ada kemungkinan kok Brusko makan martabak lagi di MPL ID kan. Lah iya Di dibawain. MPL ID kan dibawain. Kalau enggak emang ternyata dia yang kesini main. Iya. Atau di sana udah ada. Kan yang udah jual banyak juga. tuh di FVP kalian kan. Iya. Wah, ntar Brusco jalan FYP nih. Ah, Oh, sudah pasti, Pak. benar juga ya. Lah ya, tunggu aja ntar. Tinggal kita tunggu kalau Ya. gitu. Ya udah kita lihat nih key moment nih kira-kira lu yang mana? Kalau Di menurut momennya yang di bagian perang ini sih, perang pas agak buyar tadi ya pas Luwe teleport. Oh, yang ngejar Louis ya? Dar Luwe ini nih. Ini Oke, bukan sih? Iya benar. Nah, ini nih. Iya yang ini maksud flicker jebret. game Selamat. changernya Super Friends-nya karena dia Brave Smite yang pertama dan dia main ini nge-spam skill 1 terus Pak Pulung. Dispersion di spam itu kan dapat shield. Iya. Nah ini game changernya, backup cepatnya langsung hadir dari semua sisi. Fnatic Onic Philippines kayak peka gitu loh, ada alarm krek gitu kan. Di menit 6 sampai menit 8 itu hati-hati sama mid lane. Mereka kuat banget. Bisa gitu ya. Nah, Fnatic Onic. kurang puas ternyata Bapak produser kita. Iya. Diputerin lagi. Diputer lagi nih. Nah, Nih, kita ulangin ya. Tuh. Dari awal, Dari awal. set, ya kan targetingnya ke Super Friends. Tapi Super Friends-nya berada dalam posisi yang aman. Terus tiba-tiba dapetin Brave Smite ya. Ada shield juga dan backupnya cepet banget tuh. Lihat Kelra-nya langsung connect. Tahu nggak kenapa Kelra-nya gampang Pak Bulung connect? Kenapa? Karena dia udah nggak perlu ngurusin laning. Iya. Udah menang atasnya. Betul. Udahlah, gua lama-lama di sini nggak masalah gitu. Ya, tapi Sementara jujur, perbedaannya adalah antara Iron dan juga Kelra ya. Kelra ya udah sekarang dari basic attack-nya aja, dia bergantung dari basic attack-nya. Udah Sementara bergantung yang banget. satu bergantung dari entropinya, ultimate-nya. terus masalahnya juga dua hero late game. Iya. Link dan juga Nathan yang jujur Pak Pulung, menurutku ini emang bukan tipikal hero yang bisa farming cepat sih. Betul. Kayak mereka butuh waktu banyak banget Pak untuk bisa mencapai item power spec-nya. Ini Holy Crystal menit 11. Tapi dampaknya apa? Hancur base-nya. Kok kamu bisa 11.500 sendiri King Kong? Hey. Nah itu dia. Kok bisa begitu, King pattern Kong? farm dan juga pattern kill dari King Kong. Karena King Kong itu Pak sebagai Suyo, dia datangnya sebagai eksekutor. Iya. Bukan kayak teman Bapak dan saya yang datang Opening ceremony. opening ceremony. Gak bisa. Pemain Suyo yang kejam itu Pak Pulung ya, datangnya terakhir biasanya. Gitu. Oke. Di opening jadi. Apa ini menjadi sebuah strategi sebenarnya ini? Apakah tadi itu masih sesuai strategi yang mereka Prof? Iya, tapi di satu sisi mereka sedang tertinggal. Nah. Tapi mereka masih berusaha untuk bisa ngacak-ngacak textbooknya ini gitu. Nah, ini yang aku maksud gitu loh. Kan ini bisa bilang best draftnya tim Liquid ID. Iya.
pertanyaannya ini emang best draft yang mereka punya? Atau emang mereka lagi test limit nih bahwa draft mereka ini emang udah nggak bisa dipakai, udah tertinggal, Ya. makanya next mereka udah nggak bakal pakai lagi. Jadi mereka bakal mengeluarkan strategi yang baru. Itu Oke. pertanyaannya. Oke. Uji cobanya langsung di tim yang sekeras ini. Wah, tapi tapi betul juga Ya nggak ada salahnya kan. nggak ada limitnya. salahnya gitu lah. Iya. Ya Tapi harga yang harus dibayar ya ini kalau Harga yang harus dibayar, bener. High risk, high reward kan Betul. soalnya. Ya kalau emang resikonya emang harus dikalahkan ya emang itu adalah salah satu bagian dari permainan. 50-50% kan Ya. win or lose-nya. Ya itu yang terjadi. Fnatic Onyx Philippines membungkam tim Liquid ID dengan 11 menit 11 detik saja. Permainan tempo cepat, permainan yang benar-benar sangat-sangat intens. Bahkan dengan adanya Super Friends nih yang dimana dia benar-benar cuma tumbang satu kali loh. Ini membuat bagaimana gap dari tim Liquid ID dan juga Fnatic Onyx Philippines makin lebih nyata lagi sebenarnya. Yap. Langsung ini kita lihat ya dari post game stats-nya. Ini dari game yang barusan nih. Kayaknya Game yang cenderung di kanan semua. Nah, tuh kan Iya, di kanan. 0-0 banyak banget. Ini keuntungannya nggak berhenti sih Pak. Bayangin, keuntungannya bisa mencapai 13.000 loh. Iya. Itu adalah angka yang menurutku sangat-sangat fantastik sekali. Dan memang dari segi turtle-nya aja, dari awal kan kita udah sempat mention kalau misalkan ini Link gitu loh. Link tuh emang nggak butuh turtle-nya, tapi butuh lord-nya. Untuk bisa nge-buying time, bikin gamenya jadi lama. Cuma split push-nya tidak terjadi. Dan Aaron Shiki, 42.000 damage yang diterima. Waduh. Ini sebagai gold laner agak bahaya juga sih damage yang diterima. Sangat dari tidak Aaron baik Shiki ya. Bahkan lebih banyak damage yang diterima dibandingkan dengan damage yang diberikan. Betul. Jatuhnya, kenapa bisa begitu? Ya karena Kelra berarti lebih berani untuk memberikan pokingan damage-nya ke arah Iron Shiki. Lagi-lagi ngomongin laning phase. Dan ini yang sempat aku mention sebelumnya Pak Pulung. Bruno ini poke damage-nya luar biasa banget. Apalagi untuk urusan yang di early tempo kayak begini ya. Jadi bisa mengacaukan bagaimana kekuatan juga dari tim Liquid ID. Yap, dan MVP-nya akan jatuh ke tangan dari siapa nih kira-kira? King Kong kah? King Atau Kelra? Ya King Kong. King Kong. Nah kan King Kong. Ampun bang. Wah, Ampun bang King Kong. itu dia. Iya kan. Emang udah serem aja dari awal. Oke. 507 guys ini deh. Gambaran-gambaran tim unggulan ya. Ya. Walaupun nih jujur Pak Pulung ya, walaupun ini tim Liquid ID yang lagi bermain, dan ini kan ada title-nya keren banget tuh, The Earliest Grand Final. Buset. Jujur kalau emang Grand Finalnya kayak tadi ya kalau boleh jujur sih kayaknya perlu improvement dadakan sih dari tim Liquid ID sih. Wajib lah Prof. 11 menit 11 ya gimana? Lah, itu. grand final seperti apa nanti? Iya makanya Kayak gitu. Grand Final seperti apa yang 11 menit dan gamenya one sided gitu kan. Tentu akan sangat-sangat berbanding terbalik dengan mungkin apa yang akan kejadian nanti di MC Grand Final. Tapi jujur melihat bagaimana gangguan ya dari Kirk dan juga dari Brusco, kayaknya semuanya targetnya emang ke King Kong sih Pak. Pokoknya gimana caranya biar King Kong bisa dapetin free turtle, free objektif ya Faviannya benar-benar dikasih mini stun. Biar ketika nanti Faviannya mencoba untuk apa ya bergelantungan di area tembok, ya Faviannya turun gitu loh dari temboknya. Ini juga dari Brusco bagus banget loh dari tadi kikikannya itu loh. Sangat-sangat objektif. Iya dan ini ada satu momen dimana ketika tersisa 3 lawan 4 ya, emang nggak terlalu adil sih emang kalau dari segi team fight-nya.